Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadi Papurnama, NIM 1903013, TPMA 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Evaluasi Pompa Elektrik Submersible Pump (ESP) untuk optimisasi produksi. Energi minyak dan gas bumi terus meningkat seiring berjalannya waktu. Minyak dan gas bumi atau sering disebut sebagai fluida hidrokarbon merupakan energi yang bersifat habis dipakai dan terdapat di batuan reservoir yang jaraknya ratusan sampai ribuan feet di bawah permukaan tanah. Untuk memperoleh fluida hidrokarbon yang berada di reservoir, diperlukan kegiatan eksplorasi, pengeboran, serta produksi untuk mengangkat fluida tersebut ke atas permukaan agar dapat dipergunakan. Pengangkatan fluida hidrokarbon dari dalam sumur ke permukaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sumur alam (natural flow) dan pengangkatan buatan (artificial lift). Metode sumur alam terjadi apabila tenaga alamiah yang dimiliki oleh reservoir masih mampu untuk mendorong fluida ke permukaan. Sedangkan metode pengangkatan buatan dilakukan bila tenaga alamiah yang dimiliki oleh reservoir sudah tidak mampu lagi untuk mendorong fluida ke permukaan. Memproduksi minyak pada lapangan produksi tidak terlepas dengan adanya penurunan tekanan reservoir, sehingga terjadinya penurunan laju produksi. Untuk sumur-sumur alam, kondisi ini harus diganti metode produksinya dengan pengangkatan buatan, di mana salah satunya adalah dengan menggunakan pompa ESP, dengan tujuan agar laju produksi yang ditargetkan akan tetap tercapai. Kinerja sistem ESP berlangsung 24/7 atau yang dikenal dengan 24 jam per 7 hari non-stop. Secara tidak langsung, produksi minyak mentah akan berlangsung tanpa henti hingga minyak mentah pada sumur minyak menipis dan tidak dapat berproduksi kembali. Cara kerja pompa ESP. Cara kerja dari pompa ESP adalah arus listrik dari transformer dialirkan melalui kabel dihubungkan ke pompa, di mana motor listrik akan mengubah arus listrik menjadi energi mekanik. Impeller akan menghisap fluida yang ada di dalam pori-pori formasi, kemudian energi kinetik fluida diubah menjadi energi potensial oleh diffuser, sehingga fluida tersebut akan dapat dihisap oleh impeller pada stage yang berikutnya. Proses ini berlangsung secara terus-menerus hingga stage terakhir, sehingga fluida akan dapat naik ke permukaan melalui pipa tubing. Setiap tingkat stage yang digunakan akan sangat menentukan besarnya kapasitas produksi pemompaan. Secara umum, peralatan electrical submersible pump dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu peralatan di atas permukaan dan peralatan di bawah permukaan. Yang pertama, peralatan di bawah permukaan ada wellhead atau kepala sumur, dilengkapi dengan tubing hanger khusus yang mempunyai lubang untuk kabel fake off atau penetrator. Kabel fake off ini biasanya tahan sampai tekanan 3000 psi. Yang kedua ada junction box. Junction box ditempatkan di antara kepala sumur dan switchboard untuk alasan keamanan. Gas dapat mengalir ke atas melalui kabel dan naik ke permukaan menuju switchboard yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Karena itu, kegunaan dari junction box ini adalah untuk mengeluarkan gas yang naik ke atas tadi tanah. Fungsi dari junction box adalah antara lain sebagai ventilasi terhadap adanya gas yang mungkin berimigrasi ke permukaan melalui kabel agar terbuang ke atmosfer. Peralatan di bawah permukaan. Peralatan di bawah permukaan dari electric submersible pump terdiri atas pressure sensing, instruments, elektrik, motor protektor, intake, pump, unit, dan electric cable, serta alat penunjang lainnya. Langkah kerja perencanaan ESP. Isi data yang diperlukan, data sumur, reservoir, dan fluida. Hitung berat jenis rata-rata gradien tekanan fluida produksi menurut persamaan ini. Bila mengandung gas, kurangi GF sekitar 10%.
tentukan kedudukan pompa HPIP kurangi lebih 100 feet di atas lubang perforasi tersebut. Jarak antara motor dan lubang perforasi teratas HS kurangi 50 feet. 4. Tentukan laju produksi diinginkan dengan cara memilih kemudian mencoba harga PWV untuk menghitung harga laju total menurut persamaan ini. Hitung laju yang diinginkan KO menurut persamaan ini. Apabila harga tersebut belum sesuai, ulangi memilih harga PWV dengan penjajahan. Hitung pump intake pressure PIP menurut persamaan ini. Harga PIP harus lebih besar dari BPP. Tekanan jenuh. Bila tidak terpenuhi, ulangi langkah 4 dan 5 dengan laju produksi yang lebih rendah. Hitung arus cairan kerja dengan rumus ini. Tentukan kehilangan tekanan sepanjang tubing setiap 1000 feet dengan membaca pada grafik friction loss berdasarkan persamaan William Hazen, di mana HF friction loss per 1000 feet dikali pump setting depth MD per 1000. Hitung total dynamic head TDH menurut persamaan ini. Data lapangan. Adapun data di bawah ini adalah data produksi pada sumur P028 dan P029 pada Agustus 2013. Adapun data produksi sumur tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian analisis kurva IPR. Kurva IPR adalah gambaran kualitatif dari kemampuan berproduksinya suatu sumur yang dibuat berdasarkan hubungan tekanan alir dasar sumur terhadap laju produksi. Kemudian ada tabel pengaruh perubahan alir dasar sumur VV terhadap laju produksi dan hasil analisa laju produksi maksimal dan produksi optimal sumur dan perolehan produksi minyak. Data hasil evaluasi pompa ISP SP pada sumur P028 dan P029. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai evaluasi pompa elektrik submersible pump ISP untuk optimalisasi produksi. Jika ada salah kata atau kurangnya presentasi saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai evaluasi pompa elektrik submersible pump ISP untuk optimalisasi produksi. Jika ada salah kata atau kurangnya presentasi saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.